Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kami dari mahasiswa PPG Daljab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kami satu kelompok, ada 4 orang, yaitu saya sendiri Abdullah dari SDN 1 Cikedu, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, Saya Triika Kartika Dewi dari SDN Jangga 1, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, Saya Siti Juleha dari SDN Gayumundu 2, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selanjutnya, Dan saya Yulianti dari SDN 1 Kedung Jaya, Kabupaten Kedaung, Cirebon. baiklah, kami dari kelompok 1 ini akan membahas tentang penyusunan kurikulum operasional madrasah atau disingkat dengan KOM, atau penyusunan kurikulum operasional sekolah yang disingkat dengan KOS. Kegiatan belajar kami yaitu mengenai kurikulum operasional madrasah. Ini Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan ciri khas agama Islam yang mencakup Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Pengertian madrasah ini atau sekolah penting dikemukakan di awal pembahasan ini karena sekaligus menegaskan bahwa ketika penjelasan di dalamnya tentang madrasah termasuk di dalamnya Raudatul Atfal. Spirit kurikulum merdeka antara lain memberikan otonomi kepada masyarakat, kepada madrasah atau sekolah untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam pengembangan kurikulum operasional madrasah atau sekolah. Adanya fleksibilitas dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang dinamis sesuai kebutuhan dan tuntunan perkembangan zaman. Pengembangan kurikulum merdeka dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan karakteristik madrasah atau sekolah itu sendiri, potensi daerah dan kondisi anak, serta melibatkan komite madrasah atau sekolah. Yang intinya kurikulum merdeka ini harus diterapkan oleh sekolah karena di dalamnya kita menginovasi sekolah kita sendiri. Selanjutnya dipersilakan kepada Bu Triika Kartika Dewi. capaian pembelajaran pada pembahasan kita kali ini diharapkan kita itu harus mampu merancang pembelajaran madrasah atau sekolah dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan teknologikal, pedagogikal, and content knowledge atau disebut TEPAK, dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran di madrasah atau di sekolah tersebut. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu kita mampu menjelaskan prinsip penyusunan kurikulum operasional madrasah atau sekolah tersebut. Yang kedua, mampu menjelaskan cara menyusun kurikulum operasional madrasah atau sekolah. Yang ketiga, mampu menyusun komponen pada kurikulum operasional madrasah atau sekolah tersebut. Kemudian, uraian materi. Prinsip penyusunan kurikulum operasional madrasah atau KOM yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan anak, satuan pendidikan, dan budaya di sekitarnya. Enggak? Selanjutnya kepada Ibu Siti Juleha dipersilakan. baiklah, saya akan melanjutkan tentang prinsip penyusunan KOM
yaitu yang pertama adalah berpusat pada anak, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan anak. Yang kedua adalah prinsip kontekstual, di mana menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan. Yang ketiga, prinsip esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan harus lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang keempat adalah prinsip akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Ya, dan selanjutnya adalah keterlibatan berbagai kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain adanya orang tua, pengawas, dan pejabat kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya adalah pemerataan dan peningkatan mutu. Pengembangan KOM diorientasikan sebagai upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat memberikan akses pada semua anak dan menghargai perbedaan termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Yulianti untuk melanjutkan. Ya, yang kedua yaitu penyusunan kurikulum operasional madrasah atau KOM atau sekolah. Alur penyusunan KOM ada dua, yaitu A. Bagi madrasah yang belum pernah menyusun KOM. Berikut langkah-langkah identifikasi dan refleksinya. 1. Apakah madrasah sudah memiliki inspirasi KOM? 2. Apakah madrasah telah memiliki visi dan misi? 3. Siapa yang akan memfasilitasi di dalam penyusunan KOM? Yang keempat, siapa yang akan terlibat di dalam penyusunan KOM secara internal? Yaitu kepala